kasih Pak Direktur dan Korban Pak Deputi, Bapak Ibu sekalian dari Kementerian dan Lembaga, rekan-rekan kepala Bapeda Sulawesi. Pertama tentunya kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih karena menurut hemat kami seluruh fokus pembangunan yang diarahkan dalam RPJMN 2025-2045 sudah dapat mengakomodir kebutuhan kita yang insya Allah akan diturunkan dalam RPJMN. Yang pertama mungkin terkait dengan posisi Sulawesi Tenggara sendiri. Kami dengan Sulawesi Utara termasuk dalam 8 provinsi yang masuk dalam yang saat ini sementara mengusulkan untuk dikategorikan sebagai provinsi kepulauan di Indonesia. Dan dari 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara, 9 diantaranya berada di wilayah kepulauan. Sehingga memang isu konektivitas memang menjadi hal yang penting dan alhamdulillah konektivitas menjadi perhatian utama. Mudah-mudahan Sulawesi Tenggara dalam kebijakan ke depan yang diturunkan dalam pembangunan 5 tahunan bisa menjadi perhatian. Kemudian yang berikutnya ingin kami sampaikan bahwa terkait dengan upaya untuk meningkatkan daya saing wilayah, karena ini memang aspek ekonomi menjadi hal yang utama. Tadi sudah disampaikan terkait dengan masalah hilirisasi, tetapi ada yang spesifik di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara ini memiliki tambang aspal yang tidak dimiliki oleh beberapa provinsi lain yang ada di Indonesia. Nah, kami berharap mungkin secara tertulis terkait dengan hilirisasi khususnya di sektor pertambangan, ini juga bisa menjadi perhatian khusus khususnya di Pulau Buton, karena ini sudah menjadi direktif Bapak Presiden bahwa aspal Buton akan menjadi primadona dalam pembangunan jalan 20 tahun ke depan di Indonesia, seperti itu. Dan kami berharap ini juga akan menjadi perhatian. Kemudian yang ketiga, kami sepakat juga tadi dengan Gorontalo bahwa regulasi juga menjadi hal yang penting. Mungkin kemarin saya ada berdiskusi dengan teman-teman dari Bapeda Sulawesi Selatan. Kami berbicara masalah pembangunan di Teluk Bone. Namun saya sampaikan bahwa persoalan regulasi dari pemerintah pusat berakibat kepada degradasi lingkungan. Kenapa saya sampaikan pada begitu? Seluruh wilayah daratan Sulawesi Tenggara, mulai dari perbatasan dari Sulawesi Selatan sampai perbatasan di Sulawesi Tengah, itu semua berdiri tersus atau terminal khusus untuk aktivitas pertambangan. Apa yang terjadi saat ini? Ketika musim hujan akan terjadi resiko sedimentasi yang sangat besar terhadap wilayah perairan di Sulawesi Tenggara maupun Sulawesi Selatan. Nah, ini dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, kalau memang tidak ada semacam aturan atau arahan pembangunan yang mencegah terjadinya sedimentasi yang tinggi akibat aktivitas pertambangan, kami meragukan bahwa keanekaragaman hayati khususnya ekosistem laut itu akan terganggu seperti itu. Sehingga Sulawesi Tenggara salah satu daerah yang memang potensial untuk pengembangan pariwisata di sektor kelautan ini akan menjadi hal yang tidak bermanfaat lagi kira-kira kalau 20 tahun ke depan ketika tidak ada regulasi yang mengatur tentang hal ini. Karena kami menyadari bahwa sekarang regulasi terkait dengan kelautan, perikanan maupun pertambangan hampir sebagian besar sudah ditarik ke pemerintah pusat, sehingga fungsi pengawasan sedikit kurang dan kemudian kewenangan pemerintah daerah juga kurang, sehingga kemudian kami tidak bisa berbuat apa-apa terkait dengan isu ini. Ini mungkin beberapa hal yang akan bisa kami sampaikan. Nanti ada beberapa catatan secara tertulis akan kami sampaikan kepada tim tulis. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robert. Ini